Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hernimus Vander Nama Kobit dengan NIM 18030300084. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali makalah analisis pola gerakan sosial dari sengketa tanah di Besipai. Langsung saja kita ke bab yang pertama, pendahuluan. Di dalam bab ini terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, 3 pembahasan, yaitu yang pertama, latar belakang. Sedikit penjelasan tentang latar belakang. Di Indonesia negara hukum. Semua yang menyangkut kesejahteraan umum diatur dalam undang-undang dalam bentuk pengaturan tertulis. Dengan begitu, sebuah kepastian hukum untuk seorang terarah akhirnya telah diterjemahkan oleh konstitusi yang ada di Indonesia. Hukum di Indonesia tidak bisa berdiri secara netral. Pasti ada beberapa kepentingan yang menyangkut di dalamnya, seperti kepentingan negara. Dengan begitu, maka politik hukum bisa dikatakan sebagai alat atau sarana dan langkah yang begitu dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita dan tujuan negara. Jadi, perlunya hukum untuk negara kita yaitu untuk mengatur supaya bisa mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan suatu kejelasan dan kepastian hukum di dalamnya. Seorang yang sudah memiliki kepastian hukum pasti akan lebih dan dalam lalu lintas hukum atau kegiatan hukum, misalnya dalam kepemilikan tanah. Tanah adalah sebuah aset negara yang sangat banyak sekali. Sumber penghasilan negara juga sebagian besar dari pajak, dan salah satu pajak yaitu pajak dari tanah, baik itu bangunan maupun pajak-pajak yang lainnya, misalnya sewa, hak pakai, dan lain sebagainya. Tanah lama-kelamaan pasti akan habis, dan setiap tanah dimiliki atau penghuni, karena semakin banyak penduduk Indonesia bisa jadi lama-kelamaan tanah kita habis dan semua itu dimanfaatkan, sudah tidak ada yang kosong atau terlantar. Maka dari itu perlu suatu peraturan hukum atau kaedah hukum yang pengaturan hidup masyarakat yang bermanfaat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib masyarakat. Namun masih ada beberapa kasus yang ada di dalam masyarakat sampai sekarang masih belum terselesaikan dan memperburuk suasana dalam masyarakat, seperti kasus yang ada di tanah, seperti kasus sengketa tanah Besipai. Untuk itu perlu adanya analisa lebih lanjut tentang kasus ini. Poin yang berikut adalah rumusan masalah. Dalam penulisan sebuah makalah terdapat beberapa hal penting yang akan dibahas, yang akan dimuat dalam rumusan masalah dan menjadi kerangka dalam penulisan tersebut. Jadi, dalam rumusan makalah kali ini terdapat 4 poin penting, yaitu yang pertama, pengertian gerakan sosial. Kedua, pengertian dalam sengketa tanah. Yang ketiga, kasus sengketa tanah Besipai. Yang keempat, analisa pola gerakan sosial dari masyarakat Besipai. Yang berikut, tujuan penulisan. Dalam penulisan sebuah makalah tentulah memiliki tujuan tertentu. Untuk itu dalam penelitian makalah kali ini juga memiliki tujuan, dan tujuan itu adalah yang pertama, untuk menambah pengetahuan tentang sengketa dan pola gerakan sosial dalam masyarakat, terkhususnya di masyarakat Besipai. Yang kedua, penulisan makalah kali ini bertujuan untuk menggenapi nilai ujian UAS atau ujian akhir semester
dari mata kuliah gerakan sosial. Oke, kita lanjut yang ke berikut, pembahasan. Yang pertama, gerakan sosial. Di dalam gerakan sosial ini terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, pengertian dari gerakan sosial itu sendiri. Gerakan sosial adalah suatu bentuk hak asasi bersama yang bertujuan untuk saya ulangi, gerakan sosial adalah suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang diorganisasi secara rapi maupun secara cair dan informal. Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama diinginkan oleh kelompok, atau dengan kata lain, gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan dan menjadi keinginan yang menjadi cita-cita bersama. Gerakan sosial juga didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Anthony Giddens. Gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Yang berikut menurut Tarwon 1989, gerakan sosial merupakan politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas dan pihak lainnya. Kita lanjut yang pembahasan yang berikut, yaitu jenis-jenis gerakan sosial. Menurut Siarabin 2013, jenis-jenis gerakan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan perpindahan, yaitu arus perpindahan ke suatu tempat yang baru. Individu dalam jenis gerakan ini umumnya tidak puas dengan keadaan sekarang dan berimigrasi dengan harapan memperoleh masa depan yang lebih baik. Gerakan kedua, gerakan ekspresif, yaitu tindakan penduduk untuk mengubah sikap mereka sendiri dan bukan mengubah masyarakat. Individu dalam gerakan ini sebenarnya hanya merubah persepsi mereka terhadap lingkungan luar yang kurang menyenangkan daripada mengubah kondisi luar diri sendiri. Yang berikut, gerakan utopia. Yaitu gerakan yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial ideal yang dihuni atau upaya menciptakan masyarakat sejahtera yang berskala kecil. Yang berikut, gerakan reformasi, yaitu gerakan yang berupaya memperbaiki beberapa kepincangan atau aspek tertentu dalam masyarakat tanpa memperbarui secara keseluruhan. Yang berikut, gerakan revolusioner, yaitu gerakan sosial yang melibatkan masyarakat secara tepat dan drastis dengan tujuan mengganti sistem yang ada dengan sistem yang baru. Yang berikut, gerakan regresif, yaitu gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan kepada penduduk sebelumnya. Para individu yang bergabung dalam gerakan ini adalah orang-orang yang kecewa terhadap kecenderungan sosial yang sedang berjalan. Gerakan perlawanan, gerakan yang berusaha untuk melawan perubahan sosial tertentu. Gerakan progresif, yaitu gerakan yang bertujuan memperbaiki masyarakat dengan cara mengendalikan perubahan-perubahan positif pada lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi. Yang berikut, gerakan konservatif, yaitu gerakan-gerakan yang berusaha mencegah agar masyarakat tidak berubah. Individu yang mendukung ini menganggap bahwa kedudukan masyarakat pada saat sekarang sebagai kedudukan yang paling menyenangkan. Kita lanjut ke pembahasan yang berikut. Penyebab gerakan sosial.
framing atau pembangkangan adalah sebuah bentuk cara pandang individu terhadap fenomena yang dipengaruhi oleh ideologi di dalam dirinya. Dengan kata lain, framing menentukan sikap individu terhadap suatu fenomena. Dalam gerakan sosial, framing digunakan untuk mendiagnosa suatu kondisi soal yang bermasalah untuk dipecahkan, menawarkan jalan keluar, dan menawarkan alasan pembenaran untuk memotivasi dukungan bagi gerakan kolektif. Hubungan antara proses framing dan suatu pemikiran tentang perubahan politik objektif yang memfasilitasi kemunculan gerakan sosial. Perubahan politik tertentu mendorong mobilisasi tidak hanya melakukan pengaruh objektif yang diakibatkan oleh perubahan reaksi kekuasaan, tetapi juga setting dengan dalam pergerakan framing yang selanjutnya melegitimasi sosial. Menurut Trau 1989, framing bertujuan untuk menjustifikasi, memulihkan, dan mendorong kolektivitas. Kita lanjut ke pembahasan yang berikut. Komponen gerakan. Ada beberapa komponen gerakan, yaitu yang pertama struktur, yang kedua tentang tantangan kolektif, yang ketiga tujuan bersama, keempat solidaritas dan identitas kolektif, yang kelima memelihara politik perlawanan. Yang berikut tahap gerakan sosial, yaitu yang pertama tahap gelisah, yang kedua tahap kegugurusan, tahap formalisasi, tahap pelembagaan. Kita lanjut yang ke berikut, yaitu sengketa. Pengertian sengketa. Sengketa pertahanan adalah proses interaksi antara dua atau lebih orang kelompok yang masing-masing menjunjung kepentingan atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanam tambang, juga udara yang berada di batasan yang bersangkut. Yang berikut jenis-jenis sengketa atau macam-macam sengketa. Yang pertama, masalah yang menyangkut prioritas yang dapat ditetapkan sebagai penegak hak yang sah, atau tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya. Bantahan terhadap suatu alasan hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak, kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan pengaturan yang kurang atau tidak benar, sengketa atau masalah lain yang mendukung aspek sosial. Yang berikut penyebab terjadinya konflik, yaitu yang pertama pemilik atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata, ketidaksesuaian penggunaan terhadap tanah pertanian dan tanah non pertanian, kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat, ada tata tanah. Yang berikut lemahnya posisi tawaran masyarakat pemegang hak atau tanah dalam pembebasan. Yang berikut konflik tanah. Menurut Maria S.W. Sudharmono, secara garis besar peta permasalahan tanah dikelompokkan menjadi yaitu yang pertama masalah penggarapan rakyat atas tanah area perkebunan, kehutanan, proyek perumahan dan yang diterapkan dan lain-lain. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan, sengketa perdata
berkenan dengan masalah tanah. Salah satu berkenan dengan hak oleh masyarakat hukum adat. Yang berikut, kasus sengketa di Basipai. Yang pertama, awal mulanya sengketa hukum adat Puba yang meliputi desa Limamutu, Mio, dan Ekam diawali keengganan masyarakat adat Basipai yang menyetujui tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan Pubabu. Khususnya hukum adat Basipai menjelaskan, kuasa hukum masyarakat adat Basipai menjelaskan konflik lahan bermula pada tahun 1982 ketika pemerintah dan Australia bekerja sama dalam peternakan dan penggemukan sapi dengan meminjam lahan masyarakat adat. Setelah kontrak selesai, pengelolaan lahan itu semestinya dikembalikan ke masyarakat adat. Dalam perjalanan tidak memenuhi ceritanya, tiba-tiba lahan itu sudah diverifikasi, disertifikatkan hak pakai dan luas yang tidak tanggung-tanggung, yaitu 3.700 hektar. Menurut penjelasan salah satu tokoh adat, Nicodemus Menau, bahwa pada tahun 1982 pemerintah Australia menghendaki 6.000 hektar lahan untuk peternakan sapi tersebut. Namun karena hutan adat Pubawa hanya seluas 2.671,4 hektar, maka tua adat yang ada pada saat itu sepakat untuk memperluas belukar dan pekarangan masyarakat sehingga genap 6.000 hektar. Pada 1985, pemerintah provinsi menerbitkan sertifikat di hutan adat Papua yang meliputi desa Mio dan Oe Ekam. Humas provinsi berdalih bahwa lahan itu sudah diserahkan oleh tuan adat kepada pemerintah daerah pada tahun 1985 dan dibuat sertifikat atas lahan itu. Di tahun yang sama, setelah 25 tahun ke depan, wilayah itu digunakan sebagai area proyek peternakan sapi. Pada tahun 2010, 2 tahun sebelum kontrak kedaluarsa, tawaran perpanjangan dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan ditolak warga. Akan tetapi pada tahun 2012 pemerintah daerah kembali mengeluarkan sertifikat dengan luas 3,780 hektar tanpa sepengetahuan masyarakat. Pada tahun 2012 masyarakat Basipai menentang keputusan untuk memperpanjang izin atas tanah. Mereka berpendapat bahwa hutan adat diperlukan untuk dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai kawasan konservasi yang oleh warga lokal dikenal sebagai Nasikio. Aktivitas bertani dan berburu tidak boleh dilakukan dalam Nasikio, kendati tidak ada perlawanan masyarakat yang untuk melindungi hutan adatnya. Gubernur Victor Laskodak memutuskan dan untuk menjalankan rencana pembangunan kawasan. Pada Mei silam, gubernur mengunjungi desa Mio dan warga masyarakat menolak melanggar masuk wilayah adat dan pemblokiran jalan direspon dengan aksi kekerasan dan membongkar jalan yang dilakukan oleh kepolisian. Hal itu memicu aksi histeris pada perempuan adat Basipai yang menanggalkan baju mereka sebagai simbol duka cita dan perampasan lahan hutan adat. Sejak saat itu rumah-rumah masyarakat adat yang menempati hutan adat lambat laut digusur kerap kali dan warganya terkhusus wanita dan anak
kerap kali diintimidasi. Masyarakat Basipaya kemudian melapor penggusuran rumah yang mengakibatkan kehilangan tempat tinggal pada Rabu 19 Agustus 2020. Kuasa hukum masyarakat Basipaya Amin mengungkap selain melaporkan penggusuran rumah yang mereka alami, masyarakat akan menuntut pemerintah terkait sengketa lahan. Yang lanjutan yang berikut, analisis pola gerakan sosial. Sejumlah masyarakat adat Basipaya melaporkan perusakan di rumah di tanah adat mereka yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal oleh kepolisian. Sejumlah masyarakat adat Basipaya melapor ke perusakan rumah di tanah adat yang membuat mereka kehilangan rumah di tempat tinggal mereka ke polisi. Rabu 19 Agustus 2020, imbas dari pergusuran yang dilakukan oleh aparat, sebanyak 29 keluarga dipaksa untuk hidup beralaskan tikar dan beratapkan langit. Upaya pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat adat Basipaya ini tergolong ke dalam tipe regresif, yaitu di mana gerakan regresif ini merupakan gerakan yang berusaha untuk mengembalikan kembali keadaan kedudukan sebelumnya. Para individu yang bergabung dalam gerakan ini adalah orang-orang yang kecewa terhadap kecenderungan yang dilakukan oleh pemerintah atau dengan kata lain, masyarakat adat Basipaya yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang ada sehingga melakukan perlawanan untuk mengembalikan rumah-rumah mereka atau kehidupan normal mereka yang sebelumnya. Landasan utama mengapa pola dan tipe gerakan yang diambil oleh masyarakat adat Basipaya tergolong ke dalam gerakan regresif karena masyarakat ingin mengembalikan kehidupan mereka seperti dulu dan tidak tinggal lagi di bawah perumah pohon yang sudah dijelaskan dari pokok pembahasan yang sebelumnya. Masyarakat adat Basipaya menginginkan kehidupan normal di mana rumah mereka digusur itu kembali dan pembebasan lahan yang mereka punya. Mungkin hanya itu saja. Kita lanjut yang berikut. Bab 3 penutup. Kesimpulan, di zaman sekarang ini kebutuhan akan tempat tinggal meningkat, sedangkan luas tanah terbatas, sehingga menyebabkan nilai guna tanah paling penting. Faktor utama penyebab sengketa tanah kebanyakannya adalah persoalan administrasi, stratifikasi tanah yang tidak jelas, distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, legislasi kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal sertifikat tanpa memperhatikan produktivitas tanah atau hukum atau produktivitas tanah. Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak yang berlaku apabila data fisik dan data tersebut sesuai dengan data yang ada dengan surat ukuran dan buku tanah hak yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa tanah dapat dituntaskan dengan cara seperti melalui Badan Pertahanan Nasional, yang kedua melalui Badan Peradilan, negosiasi dan lain-lain tergantung pada pelaku mengarah ke arah jalan penyelesaian yang baik menurutnya. Yang berikut, saran. Banyak sekali penyebab sengketa tanah di Indonesia, baik karena fungsi tanah itu sendiri yang dibutuhkan maupun masalah administrasinya. Tetapi sebagaimana dan dicatatkan bagian di Indonesia, faktor utama penyebab adalah masalah administrasi sosial yang tidak jelas, distribusikan kepemimpinan tanah yang tidak merata, dan legislasi kepemimpinan yang semata-mata tanpa produksi. Terkait dengan kasus masyarakat Basipaya, diharapkan agar pemerintah setempat segera mengganti rugi semua yang dialami oleh masyarakat Basipaya dan
Dan penulis juga memohon kepada pemerintah provinsi agar dengan cepat menyelesaikan sengketa ini dan agar cepat menyelesaikan sengketa ini agar supaya kehidupan masyarakat bisa normal kembali dan bisa tercapainya kehidupan kesejahteraan yang baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.